itu Nabi yang di Hijaz, yang di Madinah, elus kepala anak bayi, subur. Ini ada anak kami, rambutnya sudah subur, coba elus, siapa tahu bisa lebih subur. Tiba-tiba waktu Musailam al-Kadzdzab mengelus rambutnya bayi itu, gugur rambutnya. Dan bayi itu gundul sampai dia tua, keturunannya semuanya gundul. Ada kisah yang luar biasa teman-teman tentang kuasa Nabi menyembuhkan penyakit. Ini kalau Nabi Isa AS menyembuhkan tuli dan bisu, dengarkan bagaimana Nabi SAW menyembuhkan penyakit para sahabat. Dalam riwayat Bukhari, semua saya ambil dalam riwayat Sahih ini, kisah tentang Abu Rafi'. Siapa Abu Rafi' ini teman-teman? Salah satu pimpinan Yahudi, salah satu raja Yahudi yang suka benci sekali dengan Islam, suka memerangi Islam. Tapi dia sembunyi-sembunyi, seperti orang munafik. Kalau ada satu suku Arab mau nyerang Madinah, dibiayai sama dia. Kalau ada perempuan penari hina Nabi SAW, hina Islam, dibiayai sama dia. Kalau ada penyair yang menghina Islam juga dibiayai sama dia. Pokoknya dia bermain di belakang lah. Nabi SAW berkata setelah habis sholat subuh, lalu berkata, siapa yang menyelesaikan urusannya Abu Rafi'? Ini bahasa santun ya. Maksudnya siapa yang bisa bunuh dia itu? Ini orang buat masalah nih. Sedikit-sedikit ada pasukan nyerang, yang biaya Abu Rafi'. Sedikit ada wanita menghina Islam, Abu Rafi' di belakangnya. Penyair, Abu Rafi', semua Abu Rafi' di belakangnya. Nabi SAW bilang, siapa yang bisa bunuh ini? Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari, beliau mengatakan, Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu ini punya pandangan mata yang rabun. Zaman dulu nggak ada kacamata kan, jadi mungkin punya minus gitu. Jadi agak rabun matanya. Dia mengatakan, saya Rasulullah, saya akan menyelesaikan urusannya. Kata Nabi SAW, baiklah, pergi bawa beberapa temanmu. Abdullah bin Atiq mengajak beberapa temannya, tidak disebutkan jumlahnya, mereka pergi. Tiba di benteng Abu Rafi' malam hari. Kebetulan Abdullah melihat bentengnya ini dijaga oleh beberapa orang dan cuma satu pintu. Dan ini penjaga benteng menghafal mukanya orang yang dalam benteng. Jadi nggak bisa orang asing masuk. Malam sudah ditutup. Maka teman-teman Abdullah mengatakan, kami mau istirahat dulu, hai Abdullah. Izinkan? Izinkan, silakan istirahat di seberang benteng gitu. Abdullah bilang, saya mau lihat dulu, siapa tahu ada jalan untuk masuk. Subhanallah, waktu teman-teman Abdullah pada ketiduran, tiba-tiba saja pintu gerbang benteng dibuka, keluar dari benteng perempuan, anak-anak bawa obor, ribut, suara gemuruh. Ternyata terdengar karena mereka menggunakan bahasa Arab juga waktu itu, orang-orang Yahudi, karena mereka tinggal di Jazirah Arab. Maka mereka si Abdullah dengar, mereka bilang, untanya raja kami Abu Rafi' sedang hilang, carilah. Jadi rupanya untanya hilang, dicari sama masyarakatnya, mereka keluar semua. Abdullah melihat ini kesempatan, kalau dia bangunkan temannya lama lagi, dia jalan sendiri. Dia bilang, saya pun menyelip di antara orang-orang yang masuk, sampai akhirnya saya masuk ke dalam benteng. Begitu masuk dalam benteng, dia bilang, saya sembunyi di kandang keledai. Ada kandang keledai, dan keledai ini hewan teman-teman sekalian. Kalau dia mau ngomong, dia bersuara, kalau tidak, dia tidak bersuara. Walaupun ada bom di sebelahnya. Jadi keledai agak berbeda gitu. Dia sembunyi di sebelah keledai ini tidak mau teriak, tidak mau suara kalau dia merasa tidak perlu gitu. Kalau dia bersuara juga buruk. Kata Allah, inna angkaral aswati la sautul hamir, gitu kan. Suara yang paling buruk suaranya keledai. Kata Abdullah, saya sembunyi di kandang keledai. Sampai orang semua sudah masuk, penjaga benteng sudah merasa aman, dia mencantolkan pintu gerbang, lalu mereka pun pergi tidur. Setelah aman, saya pun membuka pintu gerbang, kemudian saya cantolkan dengan batu supaya saya bisa lari. Lalu saya mulai mencari di mana rumahnya Abu Rafi'. Saya melihat ada 2 lantai, ada ruangan 2 lantai. Lantai yang di atas ini ada kayak ada penerang, ada lampu. Zaman dulu orang pakai sumbu, gitu kan. Lalu kemudian terdengar di sana suara orang-orang mengatakan Abu Rafi', Abu Rafi'. Maka saya tahu itu adalah rumahnya Abu Rafi'. Di sebelah rumah Abu Rafi' ada rumah-rumah juga pakai pintu dan ada cantolan-cantolannya. Kayak sekarang kita zaman dulu tuh ditaruh terus digembok dari luar gitu kan. Dia bilang begitu sudah dipadamkan lampu sumbunya, semua orang sudah masuk ke rumah-rumah di sebelah. Saya pun naik ke lantai 2, lalu saya menutup semua pintu-pintu itu. Lalu kemudian saya buka pintunya rumahnya Abu Rafi', lalu saya mengatakan, Abu Rafi'. Abu Rafi' ini hafal suara teman-temannya dan sudah gelap. Kata Abu Rafi', siapa itu? Abdullah bilang, begitu saya dengar suara mengatakan dari satu arah, siapa itu? Saya ke sana, saya tebaskan pedang saya, kemudian saya lari keluar. Karena matanya agak gelap dan gelap juga ruangan. Saya ingin melihat cahaya langit yang masih ada di malam hari gitu kan. Ternyata waktu saya tiba di pintu rumah Abu Rafi' belum mati. Dia berteriak kesakitan gitu kan.
Maka saya pun mengatakan mengubah suara saya lagi. Lalu saya mengatakan, ada apa wahai Abu Rafi'? Abu Rafi' bilang, ada orang yang berusaha bunuh saya. Kata Abdullah, begitu saya dengar suara di arah suaranya dia, saya mengejar lalu saya tebas lagi dengan pedang. Kembali lagi ke pintu, ternyata Abu Rafi' belum mati. Kata Abdullah, saya mengubah suara saya ketiga kalinya. Ada apa wahai Abu Rafi'? Dengan suara yang berbeda, gitu kan? Baru Abu Rafi' dengan dalam kesadikan, ada orang mau bunuh saya. Kata Abdullah, saya pun mendatanginya, lalu saya pastikan pedang saya tancapkan ke dadanya sampai tulang belakangnya bunyi. Ya. Mati, kemudian dia bilang saya tinggalkan. Kemudian saya turun, karena buru-buru, ini sudah ribut di sekitar rumahnya Abu Rafi' ini. Dia bilang saya buru-buru turun dari anak tangga, karena buru-buru, akhirnya saya tidak menghitung lagi anak tangga, saya jatuh, tulang kering saya patah. Tulang kering kaki kanannya patah. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan saya cabut imamah saya lalu saya ikat kaki saya, kemudian saya berjalan dengan satu kaki keluar sampai menyeberang ke tempat teman-teman saya. Teman-teman saya pun sudah bangun lalu mereka mengatakan, ada apa wahai Abdullah? Abdullah mengatakan, alhamdulillah Allah sudah menyelesaikan urusan musuhnya. Sudah begini ceritanya. Sudah mati gitu. Lalu kata teman-temannya, kalau gitu kita pulang ke Madinah. Beritakan kepada Nabi SAW. Kata Abdullah, sebentar. Saya tidak mau pulang sampai saya pastikan Abu Rafi' mati. Kalau kalian mau pulang, pulang aja dulu. Teman-temannya lalu pulang ke Madinah. Abdullah nunggu sampai pagi hari, terbit matahari, habis subuh lah. Biasanya tradisi orang Yahudi kalau ada pimpinan mereka mati, mereka naik ke menara-menara benteng lalu mereka menyampaikan kalau si fulan mati. Pagi-pagi terdengar suara dengan diteriak-teriakin, Abu Rafi' mati terbunuh semalam. Barulah Abdullah mengatakan saya tenang, dia pulang ke Madinah. Tiba di Madinah diberitakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan alhamdulillah dan semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Tapi Abdullah bilang, ya Rasulullah, tapi kaki saya patah. Nih tulang keringnya patah, nggak bisa jalan. Kata Nabi SAW, ubsut rijlak, luruskan kakimu ke arah saya. Diluruskan, lalu Nabi SAW meludahi lukanya ya Abdullah. Kata Abdullah, waktu Nabi SAW meludahinya, tiba-tiba saya bisa loncat dan bisa berlari. Tapi teman-teman, ini ludahnya siapa? Jawab dulu. Nabi SAW. Jangan pulang dari sini mengaku ludahnya bisa seperti Nabi SAW. Ini mukjizat ya. Jangan salah paham ini. Karena pernah terjadi teman-teman sekalian, ada satu orang namanya Musailamah al-Kadzab. Pernah dengar? Musailamah ini yang mengaku Nabi di zaman Nabi SAW. Makanya diberikan julukan Kadzab. Tradisi Nabi SAW itu kalau ada anak bayi yang baru lahir, orang-orang Ansar baru lahir, disuruh datang ke masjid, dibawalah anak-anak ini. Kemudian Nabi SAW mengelus kepalanya, mentahniknya, mengunyah kurma lalu ditempelkan ke langit-langit bayi itu, gitu kan? Nabi SAW memberikan nama. Jadi para sahabat senang gitu. Sampai mereka mengatakan kami bangga pada saat yang pertama masuk ke perut bayi kami air liur Nabi SAW. Gitu kan? Karena Nabi suka mentahnik. Nah satu kali Nabi SAW pernah mengelus kepala anak bayi, rambutnya jadi subur. Rambutnya jadi subur bayi itu. Musailamah al-Kadzab ada di sekitar Yaman. Pengikutnya banyak. Lalu mereka bilang, hai Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz, yang di Madinah, elus kepala anak bayi subur. Ini ada anak kami, rambutnya sudah subur. Coba elus, siapa tahu bisa lebih subur. Tiba-tiba waktu Musailamah al-Kadzab mengelus rambutnya bayi itu, gugur rambutnya. Dan bayi itu gundul sampai dia tua, keturunannya semuanya gundul. Maaf teman-teman yang gundul, jangan tersinggung. Tapi ini betul, ini kisah nyata terjadi. Satu kali juga Nabi SAW pernah didatangi oleh orang Ansar. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kami sudah gali sumur, sudah setengah mati, dalam digali, airnya tetap asin. Coba lihat ya Rasulullah. Nabi SAW datang. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah, lalu meludah ke sumur itu. Meludah. Setelah itu airnya asin berubah jadi tawar. Rupanya pengikut Musailamah di Yaman dengar juga tuh. Hai Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz tuh meludah ke sumur, asin jadi tawar. Ini ada sumur kami sudah tawar, coba kau ludah. Musailamah datang, lalu dia mantra-mantrain, dia ucap-ucapin macam-macam mantranya dia, kemudian dia meludah, berubah. Dalam hadis Bukhari dikatakan air sumur itu yang tadinya tawar menjadi lebih busuk daripada bau bangkai. Jadi jangan coba-coba. Nah, ini mukjizat Nabi SAW.
Riwayat Bukhari yang lain tentang pengobatan Nabi SAW adalah masalah matanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah sahabat Nabi yang sangat tampan, gagah. Dalam peperangan teman-teman ada anak panah lepas dari arah musuh, kena matanya, bola mata kanannya kena. Karena kerasnya kena itu dan beratnya anak panah sampai membuat mata Abu Qatadah jatuh. Dalam hadis Bukhari dikatakan ini, matanya itu gelantung. Waktu sahabat-sahabat lihat, para sahabat mengatakan, wahai Abu Qatadah, kami potong aja matamu. Nggak ada solusi lain. Di zaman sekarang saja kedokteran canggih, bagaimana caranya mau dijahit nih? Sudah keluar bola matanya. Kata dia, sebentar. Coba bawa saya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa saya ke sana. Pergilah ke sana. Subhanallah, dari jauh Nabi begitu lihat Abu Qatadah, Nabi senyum. Dan ini kecerdasan Abu Qatadah. Kita lihat nanti dalam banyak kisah teman-teman, sahabat-sahabat yang cerdas waktu Nabi masih hidup, mereka langsung datang ke Nabi minta solusi. Maka mau solusi Nabi mukjizat, gitu kan? Datanglah ke sana, Nabi SAW senyum. Sahabat heran, Abu Qatadah matanya berdarah-darah, Nabi senyum. Langsung Nabi mengatakan, wahai Abu Qatadah, kalau kau mau, Nabi sudah tahu maksudnya apa. Kalau kau mau saya doakan kepada Allah matamu sembuh, bisa, matamu sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Kalau kau bersabar, matamu nggak ada, dipotong aja, maka pasti kau masuk surga. Karena matamu ini jatuh di jalan Allah nih. Abu Qatadah bingung. Pilih salah satunya, sembuh mata tapi tidak ada jaminan surga, atau tanpa mata dapat jaminan surga. Abu Qatadah setelah perang mau nikah. Nikah matanya satu nggak ada, jadi jelek. Apa kata Abu Qatadah dalam hadis Bukhari? Ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar mata saya disembuhkan dan saya minta surga. Dua-duanya. Maka dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW pun tersenyum, lalu ditarik anak panah itu, lalu Nabi SAW masukkan dengan tangan beliau yang mulia dan didoakan. Begitu dicabut, ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama, sahabat-sahabat di situ mengatakan, waktu Nabi SAW mencabutnya, kami tidak bisa membedakan mana mata Abu Qatadah yang rusak tadi. Bukan cuma sekedar masuk dan utuh, darahnya semua hilang, seperti bersih dua-duanya. Abu Qatadah juga mengatakan dalam riwayat yang kedua, pada saat Nabi SAW menarik telapak tangannya, maka saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan yang bagus. Dua-duanya terang. Ini kuasa Nabi SAW dalam menyembuhkan penyakit. Kira-kira lebih hebat ini atau lebih hebat orang tuli disembuhkan? Nabi Isa AS hebat, tapi jangan lupa Nabi SAW juga punya mukjizat. Ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian teman-teman sekalian, kita pindah kepada kuasa Nabi SAW terhadap air. Tinggal beberapa poin ya. Ini teman-teman sekalian pernah terjadi dalam hadis Bukhari di Hudaybiyah. Hudaybiyah, sebuah wilayah sekitar 80 km dari Mekah. Kalau teman-teman sekarang lagi umrah atau haji, bisa minta kepada travelnya, tolong mampirin kami di wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kebanyakan padang pasir teman-teman, dan di situ banyak peternakan unta. Jadi ke Hudaybiyah itu biasanya orang untuk beli susu unta dan untuk melihat daging unta di situ ya. Kadang-kadang orang membeli dagingnya kalau mereka habis sembeli dan seterusnya. Ringkas cerita seperti itulah. Hudaybiyah ini tepat di perbatasan wilayah haram. Jadi kalau masuk Hudaybiyah berarti keluar dari wilayah haram. Nabi SAW pernah mau umroh pada saat itu 1.400 orang ditahan oleh Quraisy, nggak bisa, gitu kan? Maka terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Ringkas cerita, waktu itu mereka kehabisan air, 1.400 orang kehabisan air. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kami membawakan seember air untuk Nabi SAW untuk wudu. Nabi sudah mau pulang ke Madinah, kehabisan air, sudah nggak ada air, tapi Nabi nggak tahu. Dibawalah air untuk wudu, lalu semua sahabat 1.399 berkumpul. Nabi SAW tanya, kenapa kalian kumpul di sini? Kata mereka, kata Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kami kehabisan air, nggak ada air. Jangankan untuk wudu, untuk minum nggak ada, habis. Di sekitar sini nggak ada air. Air terakhir tinggal di ember anda ini. Anda selesai pakai, kami akan berebut. Maka kata Jabir radhiyallahu anhu, ini saksi bahasan teman-teman, mukjizat yang luar biasa. Maka kata dia, kami menyaksikan baginda Nabi SAW meletakkan telapak tangannya ke dalam ember dan tangannya mengeluarkan air ya non-stop sampai kami semuanya minum, sampai dahaga kami hilang, semua kendi-kendi air kami dipenuhi dan air masih mengalir dari jari telunjuk Nabi SAW. Ini yang saya bilang tadi teman-teman, kalau Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah turun hujan dari langit dan keluar air dari bumi,
Nabi SAW keluarkan dari telapak tangannya air. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kuasa yang luar biasa. Dan kata Jabir, jumlah kami waktu itu 1.400 orang dan semuanya berhasil minum dan juga memenuhi kendi-kendi airnya. Teman-teman sekalian, kisah mukjizat yang saya bahasakan mungkin terakhir ya, yang kita sebutkan insya Allah pada malam ini adalah kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kisah Jabir radhiyallahu anhu di perang Ahzab atau perang Khandaq, Parit, ya. Waktu Nabi SAW mendengarkan Quraisy keluar dengan 10.000 orang, seluruh suku-suku Arab yang kafir, berikut dengan Yahudi, Kainuqa dan Nadhir dari Khaybar, semuanya ikut untuk memerangi Nabi SAW dan ingin membagi-bagi Madinah dengan 10.000 penunggang kuda. Ini penunggang kuda ini sama dengan tank sekarang ya. Memang betul-betul habis Madinah pada saat mereka masuk kalau secara hitung-hitungan militer pada saat itu. Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini dulu perdana menterinya Persia. Dan dia juga kepala keamanan militer, gitu kan. Maka dia mengatakannya, Rasulullah, kami di Persia, kalau kami sedang terdesak, maka kami buat parit di sekitar pintu masuk kami, maka musuh nggak bisa masuk. Kalau ada yang masuk, kami serang. Maka Nabi SAW suruh sahabat semuanya buat parit. Ini kalau teman-teman lihat di YouTube sudah ada ceramah sirah tentang perang Khaybar. Panjang lebar saya jelaskan. Ringkas cerita, digalilah parit dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan yang 7 meter dalamnya, lebarnya 15 meter, yang sulit sekali untuk diloncati oleh kuda. Setiap kali 10 kali 10 meter Nabi SAW taruh 10 orang sahabat dan tidak boleh pulang ke rumah kecuali betul-betul mereka sudah minta izin dengan Nabi SAW. Satu waktu teman-teman mereka lagi menggali dan dalam kondisi lapar, musuh sudah dekat dengan Madinah, harus menyelesaikan pekerjaan. Ada 2 orang sahabat datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, kami kelaparan, gak ada makanan. Lalu mereka ngangkat bajunya. Ternyata di perutnya sahabat ini ada 2 buah batu yang diikat. Jadi untuk menghilangkan lapar, batu diikat, lalu diikat dengan keras di perut sehingga ususnya jadi kecil, gitu kan? Sehingga laparnya berkurang. Nabi SAW waktu lihat 2 sahabat ini tidak jawab bapak-bapak. Beliau cuma angkat bajunya dan ternyata di perut Nabi ada 3 batu. Ini jawabannya. Saya lebih lapar dari kalian, gitu kan? Maka sahabat yang 2 terdiam. Jabir radhiyallahu anhu lihat pada saat itu. Dia mengatakan, demi Allah, Rasulullah SAW telah tertimpa sesuatu yang sudah luar biasa ini. Sampai lapar ikat batu di perutnya, gak ada yang tahu. Untung ada sahabat yang bertanya gitu. Lalu kata Jabir, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah saya. Kata Nabi SAW, baiklah pulang. Dia pulang. Dia bilang kepada istrinya, ya, hai istriku, punya makanan gak? Kata istrinya, kenapa? Dia bilang, saya telah melihat sesuatu yang memilukan dari Nabi SAW. Kata istrinya, apa itu? Rasulullah SAW ikat perutnya dengan 3 batu. Masa kita bisa membiarkan itu? Ini lapar, ada makanan. Kata istrinya, persiapan makanan kita adalah 1 sak gandum, ada 1 sak gandum, beberapa kilo gandum, dan ada 1 anak kambing kecil milik kamu di sebelah rumah. Kalau kau mau, potong kambing itu saya buatkan kari, kemudian nanti gandum ini kita buatin roti. Lalu undanglah Rasulullah SAW makan ke sini. Kata Jabir, pikiran yang bagus. Disembelilah, dibuatlah masakan tersebut. Begitu selesai, sudah siap makanan, kata istrinya, Jabir, ingat, jangan permalukan saya di depan Nabi SAW. Undang Nabi SAW dengan 4 atau maksimal 5 orang sahabatnya. Makanan gak cukup. Ini pas hanya untuk 10 orang paling maksimal. Mereka 5, saya juga sama kamu sama anak-anak harus makan. Kata Jabir, tentu saja. Pulanglah Jabir ke Khandaq tadi. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, dibisik-bisik Nabi, ladayya tu'ayyim, ya. Dalam bahasa Arab makanan, bahasa Arabnya ta'am, ya. Tapi kalau makanan sedikit dikasih tasghir dan dikasih kecil, tu'ayyim, artinya saya punya makan sedikit makanan. Kata Nabi SAW, datanglah anda ya Rasulullah ke rumah saya dengan 4 maksimal 5 orang teman-teman anda. Maka Nabi SAW bilang, apa yang kau siapkan hai Jabir? 1 kambing kecil dengan 1 sak gandum. Kata Nabi SAW, banyak dan berkah. Tiba-tiba teman-teman, Nabi SAW naik di atas batu tinggi, teriak dengan suara keras, wahai muhajirin dan ansar, kalian semua diundang oleh Jabir. Riwayatnya begitu. Lalu Jabir mengatakan, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar. Kata Nabi SAW, iya, pulanglah dan jangan sentuh makanan itu. Coba teman-teman kalau antum di posisi Jabir nih,
1.500, 400 orang waktu itu di Khandaq. Semuanya lapar. Dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat Bukhari 3 hari belum makan. Tidak ada makanan. Maka Jabir pontang-panting lari ke rumahnya. Teriak depan rumah, wahai istriku, kita sudah dipermalukan. Gitu. Begitu riwayatnya. Lalu kata istrinya, kenapa? Rasulullah SAW undang muhajirin dan ansar. Kata istrinya, kan saya sudah bilang jangan permalukan. Bukan perilaku saya, Nabi yang bilang. Maka istrinya cerdas nih. Ini subhanallah, iman kalau dalam hati ada, lain jawabannya. Maka dia mengatakan, sebentar, ada pesannya nggak Rasulullah SAW? Kata Jabir, ada. Jangan sentuh makanan, jangan sentuh sampai beliau datang. Tunggu, gitu ya. Baik, datanglah Nabi SAW dengan 1.400 orang. 1.400 orang datang. Rame, rumahnya Jabir 4 kali 3. Rumahnya kecil, disebutkan itu 4 kali 3, 4 kali 4. Rumah orang dulu kalau 5 kali 5 itu sudah luar biasa gitu. Maka Nabi SAW masuk, tanya, mana Jabir makananmu? Ini. Lalu Nabi SAW lihat istri Jabir, ditanya, apa yang kau siapin? Gandum ya Rasulullah. Panggil Khabbaza. Khabbaza ini istilah dalam bahasa Arab teman-teman, bagi perempuan pembuat roti, dipanggil kalau mau buat 1.000 roti, 2.000 roti gitu. Panggil Khabbaza, sebanyak yang kau mampu panggil dari wanita Ansar. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, 1 sak gandum saya bisa buat. Kata Nabi, panggil Khabbaza. Panggil Khabbaza. Datang puluhan wanita pembuat roti, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, hai Jabir, saya akan sendokkan karinya di wadah, istrimu akan mengambil suilan gandum, taruh di piring, panggil mereka 10 orang. 10 orang masuk, sudah makan baru masuk 10 orang lagi, jangan lebih. Kata Jabir, kami pun melakukan, taruh wadah, panggil 10 orang, kemudian Nabi SAW, istrinya Jabir sobek rotinya, taruh, Nabi SAW sendokin kari, gitu kan. Makanlah 10 orang ini. Dan dalam sebagian ulama hadis mengatakan orang-orang yang makan ini tidak dibatasi oleh Nabi SAW. 3 hari lapar, mereka makan untuk menghilangkan lapar yang 3 hari, dan lapar-lapar yang akan datang. Dan ini bayangin bagaimana makannya gitu, ya. Mereka makan dengan lahap, Nabi tidak pernah batasi. Dan kata Jabir, demi Allah, setiap kali Nabi SAW menyendok karinya dan istri saya menyuil gandumnya, semua kembali utuh. Sampai 1.400 orang makan semua. Semuanya makan. Dan demi Allah, kari kami dan gandum kami tidak berkurang sedikit pun. Sampai mereka semua pulang, maka Nabi SAW berkata, wahai Jabir, masih diperintahkan, bagi-bagikan makanan ini kepada seluruh penduduk Madinah yang belum makan, karena manusia sedang ditimpa kelaparan. Sampai kata Jabir, kami bagikan kepada seluruh masyarakat Madinah, itu pun masih utuh. Nanti setelah mereka makan semua, pada saat sisa saya sama istri saya baru berkurang pada saat kami sendok. Dan ini kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Dan banyak contoh-contoh yang lain teman-teman sekalian.